Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih mengikuti perkuliahan pengantar pendidikan. Dan terpula pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Wahyullah Al-Nasir SPD MPD dan teman-teman sekalian yang semoga selalu berbahagia. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Pendidikan. Saya sebagai moderator Mutia Abdul Rashid dan teman saya Siti Hajar. Baiklah, langsung saja saya akan membawakan materi pertama dan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya. Latar belakang, kita sepakat bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita, terlebih lagi karena kita bergerak di bidang pendidikan. Juga pasti kita sepakat bahwa pendidikan diperlukan oleh semua orang. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan ini dialami oleh semua manusia dari semua golongan. Tetapi seringkali semua orang melupakan makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Layaknya hal lain yang sudah menjadi rutinitas, cenderung terlupakan makna, dasar, dan hakikatnya. Karena itu, benarlah kalau dikatakan bahwa setiap orang yang terlihat dalam dunia pendidikan sepatutnya lah selalu merenungkan makna dan hakikat pendidikan, merefleksikannya di tengah-tengah tindakan aksi sebagai buah refleksinya. Makna pendidikan. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaannya. B. Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi memandang pendidikan sebagai edukar, yaitu mengeluarkan dan menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang dilahirkan di dunia. Makna pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik, mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. B. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. 1. Tinjauan etimologis. 1. Pedagogi, ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid dalam arti luas diartikan dengan istilah pendidikan. 2. Education, proses perkembangan pribadi, proses sosial, professional courses, seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun yang diwarisi atau dikembangkan generasi bangsa. Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut tarbiyah yang diambil dari robba yang bermakna memelihara, mengurus, merawat, mendidik. Tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mutarabbi anak didik bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. At-Tabari 67. B. Tarbiyah adalah kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian bijak dan menyenangkan, tidak membosankan. Al-Maraghi Juz 5 34. C. Tarbiyah adalah proses yang dilakukan dengan pengaturan yang bijak dan dilaksanakan secara bertahap dari yang mudah kepada yang sulit. D. Tarbiyah adalah mendidik anak melalui penyampaian ilmu menggunakan metode yang mudah diterima sehingga ia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fathul Bari Jilid 1 162. Tarbiyah adalah kegiatan yang mencakup pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan, penyempurnaan, dan perasaan memiliki terhadap anak didik. Al-Maraghi Jilid 1 111 79. Baik, saya atas nama Siti Hajar akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tinjauan termologi.
Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan, batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Menurut buku Higher Education for America Devorik, pendidikan adalah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab. Tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Menurut Profesor Rifki dalam buku Planning for Teacher and the Introduction to Education, pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. Profesor Lode dalam buku Philosophy of Education dalam pengertian luas pendidikan adalah sebuah pengalaman, dapat dikatakan juga bahwa hidup adalah pendidikan atau pendidikan adalah hidup. Pengertian pendidikan secara sempit adalah pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat dengan latar belakang sosialnya. Menurut Brecker dalam bukunya Modern Philosophy of Education, pendidikan adalah diartikan sebagai proses timbal balik dari setiap pribadi manusia dalam penyesuaian diri dengan alam, dengan teman dan alam semesta. Hakikat pendidikan. Menurut pandangan Fowler, pendidikan adalah proses pengkaderan dengan hakikat tujuannya adalah pembebasan. Hakikat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik diri sendiri. Dalam konteks ajaran Islam, hakikat pendidikan adalah mengembangkan nilai-nilai pada manusia dengan bimbingan Al-Quran sehingga menjadi manusia berkhuluq karim. Hakikat pendidikan Islam. Selain kata tarbiyah, terdapat pula kata taklim, yaitu pengajar. Dalam pengertian itu, Yusuf A. Faisal Fakar dalam pendidikan mengatakan, pengertian pendidikan Islam dari sudut etimologi yaitu ilmu akar kata. Sering dikatakan istilah taklim dan tarbiyah yang berasal dari kata alam dan Arab yang dipergunakan dalam Al-Quran, sekalipun kata tarbiyah lebih luas konotasinya, yaitu mengandung arti memelihara, membesarkan, dan mengandung makna sekaligus mengandung makna mengajar. Baik, kesimpulan dari materi tersebut adalah hakikat pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan arahan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia atau menjadikannya sebagai insan kamil, manusia utuh atau kafah. Hakikat pendidikan ini dapat terwujud melalui proses pengajar, pembelajaran, pembersihan, dan pembiasaan dengan memperhatikan kompetensi-kompetensi pedagogik berupa profesi kepribadian dan sosial. Saya Siti Hajar dengan rekan saya Mutia Abdul Rashid, kami dari kelompok 1. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.